Mereka ini menuduh bahwa malaikat Jibril tidak amanah. Maka yang bikin mereka itu kafir adalah hasad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa ahdina ilayka siratan mustaqima. Wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa faradahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimina. Amin. Amin. Fayajibu al-iman bil malaikati kullihim man samma Allahu minhum wa man lam yusammi. Wal malaikatu jam'u malakin wa hum 'alamun min 'alamil ghaib. Khalaqahumullahu minan nur wa ammal jinnu fa Allahu khalaqahum minan nar. Wa amal insu fa inna khalqahum min tinin thumma min ma'in mahin kama dzakara Allah subhanahu wa ta'ala dzalik. Baik. Maka berdasarkan dalil di atas, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman tentang wajibnya kita beriman dengan rukun iman, yaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah ila akhir ayat. Ya, kebaikan itu bukan sekedar kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, tapi kebaikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beriman dengan para malaikat sampai akhir ayat. Begitu pula dalam surah tadi itu Al-Baqarah 177. Kemudian Al-Baqarah 285, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Ila akhir ayat. Artinya Rasul ini utusan Allah beriman dengan semua yang Allah turunkan kepadanya dari Rabbnya. Begitu pula kaum mukminun semuanya beriman dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun semuanya, ini Nabi dan juga sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, amana billah wa malaikatihi, beriman dengan Allah dan para malaikat dan seterusnya. Ya, ini semua dalil menunjukkan wajibnya beriman dengan para malaikat semuanya. Baik yang Allah kasih nama, jadi ada malaikat yang disebut nama dan sekaligus disebutkan pekerjaannya, seperti Jibril. Tugasnya apa ya kawan? Menyampaikan wahyu kepada para anbiya wal mursalin. Kemudian malaikat Mikail itu tugaskan apa? Mengatur hujan. Kemudian Israfil ditugaskan apa? Meniup sangkakala. Kemudian malaikat Ridwan, yaitu pimpinan penjaga surga. Kemudian Malik, pimpinan malaikat yang menjaga apa? Neraka dan seterusnya. Kita harus imani itu nama-nama malaikat yang disebutkan nama-namanya itu semuanya beserta apa yang ditugaskan kepada mereka. Wa man lam yusammi, dan malaikat yang tidak disebutkan namanya oleh Allah, berarti semua malaikat itu punya nama, cuman gak disebut oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka disebutkan pekerjaannya. Ya, begitu. Misalnya apa pekerjaannya? Seperti itu yang meniup ruh ke janin yang umurnya 4 bulan. Ya, thumma yursalu ilaihi al-malak fayufakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat.
bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian ketika bayi itu, janin itu berumur 4 bulan dalam kandungan, maka dia itu salah satu malaikat. Nah, malaikat ini enggak disebut namanya, tapi disebut pekerjaannya. Maka dia meniupkan ruh. Kemudian dia diperintahkan untuk mencatat 4 hal janin itu: rezeki, rezekinya, wa ajalihi dan ajalnya, kematiannya, wa amalihi dan amalnya, wa syaqiyyun aw sa'id, apakah dia celaka atau bahagia. Itu contoh ya. Dan malaikat yang memenuhi langit pertama, 2, 3 sampai ke 7 itu semua punya nama masing-masing. Dan pekerjaannya apa? Yusabbihuna al-laila wan nahar la yabtur. Mereka bertasbih ya malam dan siang, tidak pernah bosan mereka. Itulah pekerjaannya, perbuatan amalan malaikat semuanya itu yaf'aluna wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka adalah makhluk yang taat. Kemudian malaikat itu jamak dari malakun. Jadi malaikat itu jamak, bentuk tunggalnya adalah malakun. Dan dia adalah makhluk yang termasuk makhluk yang gaib, yani enggak bisa dilihat sekarang ini di dunia ini. Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat itu dari apa? Bahannya dari apa? Cahaya, nur, cahaya. Adapun jin, Allah Azza wa Jalla ciptakan jin ini asal usulnya dari api. Adapun manusia asal usulnya diciptakan dari tanah, kemudian dari air mani, sebagaimana yang Allah Azza sebutkan. Lanjut. Qala hafizallah fal imanu bil malaikati kullihim man sammallahu minhum wa man lam yusammi nu'minu bihim jami'an. Amma man yu'minu bi ba'dihim wa yakfuru bi ba'dihim fa huwa kafirun bil jami'. Qala ta'ala qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah 'aduwwun lil kafirin. Baik. Maka beriman dengan seluruh para malaikat, ya itu hukumnya wajib, baik yang disebut namanya dan pekerjaannya maupun yang enggak disebutkan namanya tapi disebutkan amalannya. Kita beriman dengan semuanya. Alhamdulillah. Dan adapun ada sebagian orang yang tidak beriman dengan sebagian malaikat, ya beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian malaikat, berarti orang itu kafir dengan seluruh malaikat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang Yahudi. Kul, katakanlah wahai Nabi, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang jadi musuhnya malaikat Jibril, fa innahu, maka sungguh Jibril itu alaihissalam nazzalahu ala qalbi biidznillah. Dia Allah turunkan Jibril dengan membacakan ayat pada hatimu dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan dengan wahyu yang diturunkan sebelumnya, wa huda, dan wahyu yang disampaikan kepadamu itu adalah ilmu, petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, dan musuh dengan malaikatnya, walaupun sebagiannya, tapi itu sama dengan memusuhi semua malaikat. Wa rusuli, dan musuh dengan para utusan Allah. Wa Jibril, dan musuh dengan Jibril. Wa Mikail, dan musuh dengan Mikail. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sesungguhnya Allah itu musuhnya orang-orang kafir. Perhatikan kalimat terakhir ini. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Jadi semua orang kafir, semua tanpa kecuali, musuhnya Allah. Baik itu kafir harbi, atau kafir dhimmi, atau kafir muahad, atau musta'man, ya, mereka semua itu bagi Allah adalah musuh. Walaupun berbeda sikap kita dengan kafir dhimmi, dengan harbi,
Kalau dengan zimmi tidak boleh perang. Dengan kafir harbi perang. Kan begitu ya jemaah. Dengan fikihnya yang disebutkan oleh para ulama dalam buku fikih. Lanjut. Qala hafizallah falladhi yakfuru bi malakin wahidin minal malaikati kafirun bi jami'il malaikati kal yahudil ladzina yaquluna jibrilu aduwwun lana law kana alladhi nuzila ala Muhammadin ghairu Jibril la ata'nahu lakin nazala alaihi Jibril nuzila alaihi Jibril wa huwa aduwwuna fala nu'minu bihi fa anzala Allahu hadhihi al-ayah qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah laisa huwa min Jibril innama huwa min Allah jalla wa ala wa Jibril innama huwa rasulun min Allah muwakkalun bil wahyi. Ya, maka barang siapa yang kafir dengan satu saja malaikat, maka dia telah kafir dengan seluruh para malaikat. Seperti orang Yahudi yang mereka berkata, "Oh Jibril musuh kami." Tahu gak apa alasan orang-orang Yahudi benci dengan malaikat Jibril? Kata mereka karena Jibril turunnya, yakni ketika membawakan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada keluarganya Bani Israel. Dengki mereka dengan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus mereka memusuhi yang membawa wahyu itu. Aneh itu orang-orang Yahudi, ya, aneh tapi nyata. Sehingga mereka memusuhi Jibril, alasan yang tidak bisa dibenarkan. Dengan sebab itu mereka kafir dengan para malaikat dan juga kafir dengan Nabi Muhammad SAW dan juga kafir dengan Al-Quran Al-Karim dan juga kafir dengan Allah tentunya. Baik. Nah itu dia. Jadi kata mereka sekiranya itu wahyu, ya, yang itu alasan mereka. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan Jibril yang membawa, kami akan taat. Ini alasan aja mereka. Ya, itu jangan sekalian. Terus mereka mengatakan bahwa Jibril adalah musuh kami. Kami tidak beriman dengan Jibril. Ajib. Ada manusia tidak beriman dengan Jibril, kemudian memusuhi malaikat Jibril. Mereka adalah Yahudi. Maka Allah menurunkan jawaban atas permusuhan mereka terhadap Jibril dengan menyatakan qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi, dan seterusnya. Katakanlah wahai Nabi, siapa yang memusuhi Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibril dia telah menurunkan Al-Quran, membawa Al-Quran pada membacakannya di hatimu dengan izin Allah. Sebenarnya apa yang disampaikan Jibril itu dari Allah, karena dia adalah ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla sebagai utusan dari malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada utusan Allah dari kalangan manusia. Di sini menunjukkan bahwa utusan Allah itu ada dua jenis. Yang pertama dari jenis malaikat, ya, yaitu malaikat Jibril, ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla sebagai utusan dari kalangan malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada para anbiya wal mursalin. Kemudian utusan yang kedua dari manusia, utusan Allah dari kalangan manusia, yaitu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Lanjut. Qala hafizallah wa min at-tawa'if ad-dhalati al-muntasiba lil-islam man yaqul inna Jibrila khana al-amanah li'anna risalata kanat li Ali walakin Jibril khana al-amanah wa haddaha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala sya'iruhum khana al-aminah fasaddaha an Haidar yakni an Ali radhiyallahu anhu. Baik. Kelompok yang berikutnya disebut oleh Syekh Fauzan, Saleh Al-Fauzan hafizahullah, adalah kelompok yang sesat, yang mereka menisbatkan, menyandarkan dirinya, mengaku dirinya sebagai Islam, Muslim, tapi mereka mengatakan bahwa Jibril mengkhianati wahyu. Kata mereka harusnya wahyu Al-Quran itu diturunkan kepada Ali, tapi Jibril mengkhianati amanah dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu. Ini orang-orang Syiah, orang Syiah, ya. Jadi orang Syiah Rafidhah, mereka ini menuduh bahwa malaikat Jibril
tidak amanah, keliru menyampaikan wahyu. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Iya, ajib ya. Dan yang ekstrem lagi, ya, Ghulat Rafidah, ekstrem dari kalangan Rafidah mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Muhammad bukan Tuhan kami. Astagfirullah. Murtad sudah mereka ini. Terus penyair mereka ini Syiah mengatakan Khanal Amin, bahwasanya malaikat Jibril yang Al-Amin itu yang terpercaya itu telah khianat. Fasaddaha an Haidar, maka dia tidak mau menyampaikan wahyu itu kepada Haidar. Haidar di sini maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut bahasa Iran, tidak tahu apakah itu bahasa Persia, mereka menamakan Ali itu, Ali bin Abi Thalib adalah Haidar. Haidar. Ya. Itulah keyakinannya orang-orang Syiah sampai hari ini. Lanjut. Qala al-muallif wa nu'minu bir-rusuli wal anbiya wan nabi man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi war rasulu man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Wal farqu baina an-nabi war rasul anna ar-rasula yub'athu bi syari'atin manzilatan alaihi bi khilafi an-nabi fa innahu yub'athu bi syari'atin manzilatan ala man qablahu min ar-rusul. Manzilatan atau munazzalatan? فإنه يبعث بشريعة منزلة على من قبله من الرسل كأنبياء بني إسرائيل فإنهم بعثوا برسالة موسى عليه السلام بالتوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. Nah, sekarang bab baru jemaah sekalian. Judulnya adalah kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah. Beliau menyatakan kami beriman dengan para utusan Allah, para rasul dan para nabi. Kemudian beliau, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, menerangkan perbedaan nabi dan rasul. Kata beliau bahwa nabi itu orang yang mendapatkan wahyu dengan syariat, tentunya agama, tapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Sedangkan rasul mendapatkan wahyu dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, ini pendapat khilaf di antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang mengatakan tidak demikian. Wallahu a'lam. Kemudian ada lagi perbedaan nabi dan rasul. Kata Syekh hafizahullah, wa utus rasul itu diutus dengan syariat baru yang diturunkan kepada dia, munazzalatan alaih. Jadi dia punya syariat baru yang berbeda dengan rasul yang lain. Bi khilafin nabi, beda dengan nabi. Nabi itu diutus dengan syariat yang diturunkan kepada rasul sebelumnya. Yani dia mengikuti rasul sebelumnya. Jelas ya jemaah? Jadi nabi itu tidak mendapatkan syariat baru. Yang mendapatkan syariat baru adalah rasul. Contoh nabi ka'anbiya'i Bani Israel, seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah kaum yang penguasanya adalah nabi. Kalau meninggal ini pimpinan ini, nabi ini, penguasa ini, raja ini, maka yang diangkat oleh dia itu diangkat jadi nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah keistimewaan dan nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel, bahwa penguasa mereka, kepala negara mereka adalah para anbiya. Ya, Bani Israel tasusuhumul anbiya, bahwa Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Enak kalau dipimpin nabi ya. Enggak ada korupsi, enggak ada macam-macam aneh-aneh, ya kan? Nabi ada pimpinannya. Itulah keistimewaan yang Allah beri kepada Bani Israel. Ya. Fa innahum bu'itsu bi risalati Musa.
alaihissalam bit-Taurah. Ini para anbiya Bani Israel yang memimpin Bani Israel itu, mereka melaksanakan syariat Taurat, yaitu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa. Di dalamnya terdapat huda, petunjuk dan cahaya. Ya, yahkumu bihan nabiyun, yang berhukum dengan Taurat para nabi-nabi alladzina aslam, yaitu orang-orang yang telah Islam, berserah diri kepada Allah, lahir batin mereka dengan taat. Lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbar, yaitu untuk orang-orang yang hadu di sini maknanya yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, warabbaniyun, dan orang-orang yang rabbani itu alladzina, yaitu wa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbani karena kalian mengajarkan kitab dan karena kalian mempelajari kitab. Ada lagi definisi rabbani, yaitu alladzina yu'allimuna an-nas bisigharil ilm qabla kibari. Rabbani itu orang-orang yang mengajarkan manusia ilmu agama dari yang paling mudah, ya, yang paling dasar sampai yang paling besar. Itulah rabbani. Wal ahbar ini jama dari habrun. Habrun yakni alim, orang alim dari kalangan Bani Israel, ya. Jadi para nabi, kemudian orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan rabbani dan para ulama dari kalangan Bani Israel, mereka mengamalkan Taurat. Fahum yahkumuna فهم يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ولم يأتوا بشريعة مستقلة بخلاف الرسول فإنه يأتي بشريعة مستقلة ويؤمر بتبليغها. Nah, ini dia. Mereka ini para nabi, kemudian orang-orang yang masuk Islam, kemudian orang-orang yang rabbani dan ulama dari kalangan Bani Israel, mereka berhukum dengan Taurat. Yang diturunkan Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka para nabi tidak diberi syariat yang baru. Beda dengan Rasul, mereka diberi oleh Allah Azza wa Jalla syariat sendiri dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu dan syariat itu. Lanjut. Aman nabiyyu fayumar bi tablighi risalatin min qablah wa qad yuha ilayhi fi qadiyatin khassah. Hadha huwa al-farq. Syekh mengatakan di sini, aman nabi fayumaru bi tablighi risalatin man qablahu. Tadi mengatakan lam yu'mar bi tablighi wa huna yaqul yu'mar bi tablighi. Makanya khilaf di antara ulama tentang apakah nabi itu diperintah untuk menyampaikan atau tidak. Itu dijelaskan oleh para ulama akidah. Dulu waktu kita kuliah, kita pilih pendapatnya dosen itu. Dosen itu mengatakan bahwa nabi itu diutus dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Wallahu a'lam. Lanjut. Wa man kafara bi nabiyyin wahidin fa huwa kafirun bil jami'i kafirun hatta bin nabiyyi alladhi yaz'umu annahu yu'minu bihi. Li'anna al-anbiya'a ikhwah. Qala sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'u ikhwatun bi'allat. Silsilatun wahidah. Tariqatuhum wahidah. Faman kadzdzaba bi wahidin minhum fa huwa mukadzdzibun bil jami'. Li'anna alladhi ma'a hadha ma'a al-akhar kulluhum rusulullah. فالذي يزعم أنه يؤمن بموسى كاليهود ويكفرون بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام فهؤلاء كافرون بجميع الأنبياء حتى النبي الذي يزعمون أنهم يؤمنون به وهو موسى عليه السلام لأن في الكتاب الذي جاء به موسى ذكرا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Masya Allah. Maka barang siapa yang kafir dengan satu nabi, berarti dia kafir dengan seluruh nabi.
Begitu jemaah sekalian. Sebab semua para nabi itu bersaudara. Maksudnya, nah ini lihat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Al-anbiya'u ikhwatun li'adat abuhum wahid. Ini kelengkapan dari situ. Bahwasanya para nabi itu mereka itu adalah saudara dengan ibu yang berbeda-beda, tapi bapaknya satu. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu akidahnya satu, sedangkan syariatnya berbeda-beda. Itu makna di sini. Ya, thariqatun wahidah ini maksudnya manhaj mereka, akidah dan manhaj mereka sama, cuman syariatnya berbeda-beda. Itulah makna hadis ini. Maka barang siapa yang mendustakan satu nabi, berarti dia mendustakan semua nabi. Begitu jemaah sekalian. Sebab mereka itu semua utusan Allah. Maka siapa yang mengatakan, di sini maksudnya Yahudi, mereka mengatakan kami beriman dengan Nabi Musa, tapi kafir dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka mereka itu yaitu Yahudi kafirun dengan semua para nabi. Gak manfaat iman mereka dengan Nabi Musa karena sudah diutus Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta Nabi alladhi yaz'umun annahum yu'minun bihi. Walaupun mereka mengaku beriman dengan satu nabi itu, yaitu Nabi Musa. Ya. Karena apa? Dalam kitab Taurat itu juga disebutkan oleh Nabi Musa tentang penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang dakwanya Nabi Musa dalam Taurat surat Al-A'raf 157. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil, yang mereka dapati tertulis ada pada mereka kitab Taurat, dalam Taurat dan Injil. Nabi Musa menyuruh mereka kepada semua yang ma'ruf. Yang ma'ruf yakni yang baik menurut syariat. Wa yanhahum 'anil munkar, dan Nabi Musa menyuruh mereka, melarang mereka dari segala kemungkaran. Perhatikan ini ya kawan. Semua para nabi dan rasul menyuruh kepada yang ma'ruf. Tidak ada satupun mereka menyuruh kepada kemungkaran. Kemudian melarang mereka melarang manusia dari apa? Kemungkaran. Ini dua. Yang tiga, yuhillu lahumut thayyibat. Ini pentingnya jemaah. Bahwa semua para nabi, ya semua, mereka menghalalkan untuk umatnya at-thayyibat. Semua yang dihalalkan yang baik. Jangan dibalik. Wa yuharrimu 'alaihimu al-khaba'ith. Dan Nabi itu mengharamkan semua yang buruk, yang jelek, yaitu yang haram. Wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal. Dan Nabi yang diutus itu, ya, yaitu Nabi Musa dan juga setelahnya juga Nabi Isa, mereka mencabut, ya, membatalkan segala hal yang membelenggu dan beban yang ada pada mereka, yakni menghapus atas izin Allah syariat yang umat-umat terdahulu. Ya, itulah istilahnya dengan nasikh wal mansukh. Jadi ada hukum yang dihapus dalam kitab Taurat terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kemudian falladzina amanu bihi, maka disebutkan dalam Taurat dan Injil itu, dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan mereka membela Nabi Muhammad, wa nasaruhu, dan menolongnya, wa taba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, yaitu Al-Quran. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berbahagia.
Itu ya. Ada lagi ayat yang lebih jelas bawahnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lakin hamalahum al-hasada 'ala al-kufri bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahum yuriduna alla takhruja an-nubuwah an bani Israil wa hum yahtakiruna qawlallah am yaqsuduna an-nasa 'ala ma atahum Allah min fadli falladhi hamalahum huwa al-hasad wal baghy wa illa fahum ya'lamuna annahu rasulullah li'annahum yajidunahu fit Taurat wal Injil. Sahih. Ini ayat dalam surah Al-Baqarah 146. Allah Azza wa Jalla menyatakan orang-orang yang kami beri mereka kitab, yaitu Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka tahu tentang Nabi Muhammad itu dalam Taurat dan Injil. Karena disebut oleh Allah sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka. Subhanallah. Jadi penjelasan tentang Nabi Muhammad, bahkan para sahabat itu disebutkan dalam Taurat dan Injil. Bagaimana dalam surat Al-Fat ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kuffar rahmah bainahum tarahum ruk'an sujud yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fi Taurat wal Injil wal Quran. Jadi kisah tentang Nabi Muhammad SAW, sejarahnya dan juga para sahabat itu disebutkan dalam Taurat, fil Injil wa Taurat, Injil dan Taurat, wal Quran. Ya, itu. Tapi mereka kenapa tidak beriman dan kafir dengan Nabi Muhammad? Dengki. Dengki maksudnya karena mereka menginginkan supaya nikmat kenabian dan risalah tidak keluar dari Bani Israel. Loh, yang memiliki hak untuk memilih itu siapa? Allah. Allah yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Allah yang berhak untuk menciptakan makhluknya dari tidak ada menjadi ada, maka Dia yang berhak untuk memilih. Siapa di antara makhluknya yang berhak jadi nabi dan rasul? Itu hanya Allah, bukan haknya Yahudi Bani Israel. Dengki mereka. Ya, maka mereka menutupi fadlullah ini yang Allah beri, keutamaan dari Allah yang Allah beri kepada Nabi Muhammad SAW. Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka dengki dengan manusia yang Allah beri mereka itu dengan karunia-Nya? Yaitu Allah pilih Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, dan Allah Azza wa Jalla pilih para sahabat sebagai pembela-pembela Nabi. Maka yang bikin mereka itu kafir adalah hasad. Hasad ini jamaah sekalian, artinya kepingin mendapatkan nikmat yang ada pada orang lain sekaligus menghilangkan nikmat itu pada orang lain. Ini dengki, definisi dengki. Dan ini adalah penyakit umat-umat terdahulu dan akan menimpa umat Islam. Nasallallahu. Ya, setelah dengki apa yang terjadi? Al-baghi, melakukan kezaliman. Yahudi beberapa kali ingin membunuh Rasulullah SAW dengan cara apa? Kasih racun pada daging kambing yang mau dimakan Rasulullah SAW. Begitu diangkat begini, daging itu ngomong, saya ada racun, nggak jadi dimakan. Itu Yahudi, itu wanita Yahudi yang mau meracun Nabi itu, wanita. Ya, pengecut memang orang Yahudi itu. Tidak pernah berani mereka berhadapan tanding satu lawan satu di medan perang kayak orang Quraisy itu waktu perang Badar dan perang Uhud. Kalau Quraisy Arab berani mereka pedang begini di hadapan para sahabat. Tapi Yahudi nggak berani. La yuqatilunakum illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syattah.
Ya, ini mereka orang Yahudi tidak berani memerangi kalian kecuali di kota yang sudah muhassanah. Muhassanah itu artinya terlindungi. Subhanallah. Bahasa ini ya update sampai hari ini. Di Israel sana itu ada namanya Iron Dome. Kalau saya salah ngomong bahasa Inggrisnya, coba diketawain loh ya. Iron Dome. Oh gitu maunya ya. Iron Dome begitulah ya, kawan. Ah, itu apa itu? Ya ini kalau ada roketnya Palestina dari Gaza ke Tel Aviv itu ditembak sama mereka punya alat yang canggih untuk menembak jatuh roket-roket itu. Jadi kota-kota mereka itu muhassanah, terlindung. Ajib sampai hari ini seperti itu. Dan tidak berani memerangi kalian kecuali di balik tembok-tembok. Lihat itu. Ketika mereka itu punya senjata lengkap, canggih, ya, mereka itu nembaki pemuda-pemuda Palestina di balik apa? Di balik mobil anti pelurunya. Pengecut mereka, penakut. Itulah Yahudi ya kawan. Makanya Gaza itu yang berbatasan dengan Israel itu dibikin tembok tinggi. Ya, jadi sebenarnya kota yang dipenjara itu namanya Gaza. Kasihan Gaza itu ya. Di utara mereka dikasih tembok yang tinggi. Kemudian di selatan itu berbatasan dengan Mesir. Itu juga ada pintu gerbangnya, nggak bisa seenaknya masuk. Kemudian sebelah baratnya itu ada laut. Lautnya juga dikuasai Israel. Begitulah kondisi Gaza. Menyedihkan. Semoga Allah menangkan kaum muslimin Gaza dan dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jadi itulah yang menyebabkan mereka tidak beriman. Karena ada penyakit dalam hati mereka namanya hasad. Kemudian setelah itu mereka melakukan kezaliman ya terhadap Rasulullah dan juga para sahabat. Sebenarnya mereka tahu ya kan. Tahu mereka baca Taurat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan itu ada dalam Taurat dan Injil. Tapi ilmu yang mereka tahu itu tidak mereka amalkan. Mereka tidak mengamalkan ilmu mereka, tidak beriman. Makanya mereka itu maghdubi alaihim. Mereka itu maghdub, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Li'annahum ya'lamuna wa la ya'malun. Sebab mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Itu ya. Lanjut. Kadzalika Isa alaihi salam busyira bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad wa man huwa ar-rasul alladhi ja'a ba'da Isa lam ya'ti ba'da Isa rasulun illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ismuhu Ahmad wa ismuhu Muhammad wa lahu asma'un katsira falladhi yakfuru bi Isa kafirun bil jami' walladhi yakfuru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafirun bil jami' wa lihadza qala jalla wa ala kadzabat qaum nuhin al-mursalin ma'a anna awwala rusul nuhun wa hum kadzabu nuhan lakin qala kadzabul mursalin yani alladziina ja'u min ba'di ja'u man ba'dahu li'anna man kadzdzaba bi rasulin fa huwa mukadzibun bi jami'ir rusul kadzabat qaum nuhin al-mursalin kadzabat thamudul mursalin kadzdzaba ashabul aikatil mursalin falladzi yakfuru bi wahidin huwa kafirun bil jami' innal ladzina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan ma'a annahum yu'minuna bi ba'din lakin la yakfi al-imanu bil ba'd la budda min al-iman bil jami' li'annahum kulluhum rusulullah wa kulluhum ja'u min 'indillah subhanahu wa ta'ala yubashshiru awwaluhum bil akhirihim wa yu'minu akhiruhum bi awwalihim alaihim wassalatu wassalam hadha madhhabul muslimin wa ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Begitu pula
Nabi Isa alaihissalam mengabarkan dan memberi kabar gembira kepada Bani Israel tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz qala Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan apa yang turun dari kitab sebelumku itu Taurat, dan aku memberi kabar gembira dengan adanya utusan Allah yang akan datang setelahku, namanya Ahmad." Siapakah Rasul yang datang setelah Nabi Isa? Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan namanya juga dia Ahmad, dan namanya juga Muhammad, dan banyak namanya Nabi kita itu disebutkan dalam Zadul Ma'ad ala Ibnu Qayyim. Banyak sekali nama Nabi kita Muhammad. Ada juga Al-Hashir dan yang lainnya, nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan dulu ya akhi, baru kita selesaikan ini satu paragraf ini. Di sini juga dibawakan dalil oleh penulis, oleh pensyarah hafizahullah, bahwa kafir dengan salah satu nabi hanya beriman dengan sebagian, itu kafir dengan semua rasul dan nabi. Dalilnya kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Telah kafir kaumnya Nabi Nuh, telah mendustakan kaumnya Nabi Nuh dengan semua para rasul. Padahal para rasul itu waktu itu yang ada kan Nabi Nuh. Nah, para rasul yang belum diutus. Ketika mereka kafir dengan satu nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah sebut bahwasanya Allah Ta'ala menyebut bahwa mereka kafir dengan semua para rasul. Begitu pula kaum Thamud, kadzabat Thamudul mursalin. Thamudun atau Samudul? Samudul. Ya, yakni kaum Thamud ini kaumnya Nabi Saleh, mereka telah mendustakan semua para rasul. Padahal mereka ini para rasul itu belum datang ketika zamannya Nabi Saleh. Ya, tapi karena mereka kafir dan mendustakan Nabi Saleh, maka mereka mendustakan semua para rasul. Begitu pula ayat yang lain yang dibawakan oleh penulis di sini. Ya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, orang-orang yang kafir dengan Allah dan Rasulnya, para rasulnya, mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya, para rasulnya. Mereka berkata, kami beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian para rasul. Kata Allah setelah itu, mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Walaupun mereka beriman dengan sebagian rasul, tapi tidak cukup beriman dengan sebagian rasul. Harus beriman dengan semua para rasul. Demikian ikhwan, kesimpulan daripada ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis. Hafizahullah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.